Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sultan. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Profesor Dr. Hamka atau bisa disebut juga UHAMKA. Baik, di sini saya ditugaskan untuk membuat video edukasi dari mata kuliah bernama Psikologi Positif. Jadi saya ingin memberikan edukasi terkait kreativitas di era digital atau di era AI. Jadi di sini teman-teman mungkin ada yang pernah merasakan karena adanya AI kita jadi terbantu, atau mungkin karena adanya AI kita jadi justru malas untuk berpikir. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan hal-hal tersebut. Oke, jadi artificial intelligence atau AI ini kalau kita tahu ya semakin dekat dengan mahasiswa, teman-teman. Saat ini teknologi AI seperti ChatGPT contohnya sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. AI ini juga sering digunakan untuk mencari referensi, lalu membantu menulis tugas, membuat ide-ide proyek, hingga menyelesaikan masalah akademik, teman-teman. Ya, jadi AI dari mahasiswa ini tersendiri sering digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah akademik seperti tugas-tugas. Jadi, apakah AI ini sebenarnya membantu kreativitas mahasiswa atau justru membuat mahasiswa ini jadi kurang kreatif, teman-teman? Baik. Sebenarnya apa itu sih yang dinamakan kreativitas? Jadi kreativitas ini juga bukan hanya untuk ide-ide baru, teman-teman, bukan hanya untuk menghasilkan ide-ide baru, tapi juga kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang baru ini tersebut, teman-teman. Jadi untuk membuat solusi dari permasalahan-permasalahan mereka, dan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat serta orisinal dari ide-ide mereka ini. Yang dimaksud orisinal ini ya mungkin bisa disebut hasil mandiri dari kreativitas ini, teman-teman. Jadi nggak ada campuran dari mungkin AI untuk menghasilkan ide-ide baru ini. Kreativitas ini bisa dikatakan sangat penting karena mahasiswa hidup di era digital yang penuh tantangan juga, teman-teman, dan persaingan. Karena ada persaingan, tantangan, dan permasalahan terkait tugas, mungkin dari teknologi terbaru ini mahasiswa memanfaatkan untuk memudahkan mereka dalam bertugas. Tapi di era AI ini ada juga dampak positif ya, teman-teman, terhadap kreativitas mahasiswa. Jadi dari referensi yang saya temukan, AI ini membantu mahasiswa untuk mencari inspirasi dan mempercepat proses-proses berpikir yang kreatif, teman-teman. Jadi AI ini cenderung untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa ini untuk menemukan ide-ide baru, namun tidak orisinal, teman-teman. Jadi contohnya seperti membantu untuk brainstorming, membantu untuk membuat kerangka tulisannya, lalu memberi contoh-contoh ide-ide apa saja mungkin terkait judul-judul penelitian mahasiswa yang ingin mereka lakukan gitu. Lalu serta untuk membantu menyusun proyek-proyek dari tugas-tugasnya. Lalu ada karena AI juga belajar menjadi lebih cepat dan efisien, karena ya itu, dengan adanya teknologi AI ini kita mahasiswa nggak perlu lagi untuk berpikir lebih keras, dan itu juga membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama. Dengan adanya AI, mahasiswa dapat untuk melakukan tanpa memikirkan terkait itu, teman-teman. Jadi mahasiswa bisa dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat. Lalu
Dari referensi yang saya temukan, AI ini justru juga meningkatkan motivasi untuk belajar teman-teman. Salah satu penelitian ini menunjukkan AI dapat meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, dan hasil belajar mahasiswa, serta membantu pembelajaran yang personal. AI ini bisa menyesuaikan kebutuhan belajar masing-masing mahasiswa sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Namun, untuk di era AI ini untuk mahasiswa juga dapat berdampak negatif juga. Walaupun bermanfaat, artikel yang saya temukan juga menjelaskan beberapa risiko penggunaan AI yang berlebihan teman-teman, seperti mungkin ketergantungan terhadap AI karena dengan adanya AI tugas-tugas menjadi jauh lebih mudah dan diselesaikan lebih cepat juga. Jika mahasiswa terlalu sering untuk menggunakan AI atau mengandalkan terlalu ketergantungan dengan AI dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, mereka bisa menjadi malas untuk berpikir sendiri teman-teman, yang bisa menyebabkan menurunnya orisinalitas mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya teman-teman, karena tidak murni dalam pikirannya sendiri atau tidak murni menyelesaikan tugas itu dengan pikirannya sendiri teman-teman. Ya, seperti mungkin karya menjadi kurang asli, walaupun mungkin 50-50, tapi karena 50%-nya mungkin menggunakan AI, jadi bisa dikatakan menjadi kurang asli teman-teman, kurang orisinalitas. Karena mahasiswa hanya menyalin atau mungkin parafrase yang menyebabkan terlalu bergantungnya pada hasil AI. Dengan ini juga mahasiswa dapat menyebabkan penurunan critical thinking-nya mereka. Beberapa penelitian juga menunjukkan ketergantungan terhadap AI bisa mengurangi kemampuan mahasiswa untuk analitis, berpikir kritis, dan berkreativitas mandiri teman-teman. Lalu ada juga masalah-masalah seperti etika dan hak cipta terhadap penulisan artikel atau penulisan penelitian gitu. AI ini bisa menimbulkan kekhawatiran dalam beberapa hal seperti plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan hilangnya nilai keaslian dalam karya manusia itu sendiri teman-teman. Kenapa bisa dikatakan plagiarisme? Ya karena mahasiswa tidak mencari langsung referensi mereka teman-teman, kayak begitu. Dan cenderung karena mahasiswa yang menggunakan AI ini mungkin kebanyakan dan dikhawatirkan dengan mudahnya ini hanya mengcopy paste atau menyalin saja dari hasil AI ini, maka muncul kekhawatiran seperti plagiarisme. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan kekreativitasan mahasiswa di era AI ini mungkin memiliki dampak negatif, namun juga memiliki dampak positif. Atau mungkin dibalik, AI ini bisa berdampak positif terhadap kreativitas mahasiswa, namun juga memiliki efek negatif yang seperti tadi saya sebutkan. Alat ini yang berupa AI ini juga sangat berguna gitu jika digunakan dengan bijak, karena namun juga digunakan secara berlebihan, AI juga dapat membuat mahasiswa kehilangan kemampuan atau menurunkan kemampuan mereka dalam berpikir kreatif dan mandiri. Karena itu mungkin ada pesan-pesan mahasiswa juga perlu untuk tetap berpikir kritis, tetap mengembangkan ide-ide sendiri, dan menggunakan AI hanya untuk pendukung atau dimanfaatkan secara bijaksana, bukan pengganti kemampuan manusia itu sendiri yang sebagaimana tugas adalah tanggung jawab mahasiswa itu sendiri teman-teman.
Mungkin ada kalimat terakhir, teknologi boleh semakin pintar, tapi kreativitas manusia tetap harus menjadi pusat utama dalam proses belajar. Mungkin sekian dari saya, Alif Sultan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.